I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Halo semuanya. Kami dari kelompok 8A, saya Kakak Amanda Putri. Saya Tessa Dilastri Sutinja. Dan saya Syaibatul Kasimul Siregar. Nah, kali ini kami ingin membuat sebuah video tentang materi kami, yaitu Informat Konsen dan Informat Refusal. Nah, video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu Etika Hukum dan Kesehatan, dengan dosen pengampu Ibu Melpa Simatupang SST MKes. Selamat menyaksikan. nggak terasa juga ya kita udah semester 2 aja. Iya, cepet kali ternyata. Tadi malam kan aku ada lihat jadwal mata kuliah. Terus aku tuh lihat ada mata kuliah etika dan hukum kesehatan. Nah, etika hukum dan kesehatan itu apa sih, Weh? Etika dan hukum kesehatan itu, kalau setahu aku nih ya, etika dan hukum kesehatan itu merupakan alat yang sama untuk mengatur tertibnya dalam kehidupan bermasyarakat dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan itu juga rangkaian perundang-undangan di bidang kesehatan untuk mengatur pelayanan medik dan sarana medis. Oh iya, berarti kalau materi etika, informat konsen dan informat refusal itu berarti adalah di mata kuliah etika hukum dan kesehatan ya? Nah iya, jadi kalau informat konsen itu adalah suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh tenaga medis terhadap dirinya. Selain pasien mendapatkan informasi dari tenaga medis mengenai upaya medis yang akan dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi. Berarti kalau informat refusal itu penolakan terhadap tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien berarti? Oh, berarti bisa juga nih disimpulkan kalau informat consent itu persetujuan dan kalau informat refusal itu berarti penolakan. Nah, bisa dibilang seperti itu, teman. Jadi kan, kalau informat consent itu informasi apa aja sih yang harus kita tahu dulu sebelum adanya informat consent itu? Jadi, informasi tersebut meliputi yang pertama, ada diagnosa yang ditegakkan. Yang kedua, sifat dan luasnya tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, manfaat dan urgensinya dilakukan tindakan tersebut. Yang keempat, risiko-risiko tindakan tersebut. Yang kelima, konsekuensinya apabila tidak dilakukan tindakan tersebut. Yang keenam, biaya-biaya yang menyangkut tindakan tersebut. Nah, di informat consent ini juga ada nih jenis-jenisnya. Yang pertama tuh persetujuan lisan, yang kedua itu persetujuan tertulis, yang ketiga itu tanpa persetujuan. Nah, jadi kalau persetujuan tertulis sama tidak tertulis itu perbedaannya apa sih? Nah, kalau persetujuan lisan itu, pasien tidak perlu memberikan persetujuan dalam bentuk tertulis bila tindakan yang diberikan oleh tenaga kesehatan bukan bersifat tindakan yang mengandung resiko tinggi atau yang meragukan hasilnya. Berarti kalau persetujuan tertulis itu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan atau informasi dari tenaga medis dalam bentuk tertulis pada formulir yang formal. Berarti kalau tanpa persetujuan itu tenaga medis tidak perlu minta persetujuan dari keluarganya. Contohnya, pasien dalam kondisi darurat, pasien dalam kondisi tidak sadar, perluasan satu tindakan berubah medis sama. Nah, iya nih. Jadi hak-hak pasien dalam informat consent itu apa aja sih? Apa ada sih hak-haknya? Nah, jadi teman, hak untuk memperoleh informasi dan mengenai penyakitnya dan tindakan apa yang dilakukan. Yang pertama itu ada hak untuk memilih alternatif lain jika ada. Nah, yang kedua itu ada hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukannya. Yang ketiga itu ada hak untuk menolak usul tindakan yang hendak dilakukan. Jadi fungsinya itu apa aja sih? Mencegah terjadinya penipuan dan paksaan menimbulkan rangsangan kepada profesi medis dan mengadakan introspeksi terhadap diri sendiri dan promosi dari keputusan-keputusan rasional. Kalau langkahnya itu juga ada kan? Ada dong, langkah-langkahnya itu yang pertama nih komunikasi atau communication dia, yang kedua itu kondisi, yang ketiga klarifikasi, dan seterusnya itu setelah mendapatkan concern. Nah, kalau tujuan informat refusal itu juga ada nih supaya tenaga medis juga
nggak bisa dituntut karena pasien akan menanggung sendiri resiko yang terjadi atas dampak pada tindakan kedokteran tersebut. Persyaratan informat refusul juga ada. Yang pertama itu perawatan atau pengujian yang diusulkan. Yang kedua itu resiko dan manfaat penolakan. Yang ketiga hasil yang diharapkan dengan dan tanpa pengobatan. Dan yang keempat ini nih, terakhir, terapi alternatif jika tersedia. Nah, hal-hal yang harus disampaikan tenaga medis ke pasien juga itu ada. Yang pertama nih, kita harus menunjukkan situasi dan kondisinya dulu terhadap pasien. Terusnya kita deskripsikan nih mengenai prosedur yang akan dilakukan terhadap pasien. Nah, setelah itu kita deskripsikan juga mengenai kelebihan dan risiko prosedur yang direkomendasikan kepada pasien. Nah, yang terakhir itu kita kasih alternatif prosedur lain yang ada dan atas keuntungan dan risikonya. Oh, kalau nggak salah tahun lalu tepatnya hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 ada kasus nih tentang informat konser atau informat refusal. Oh, yang karena suaminya nolak untuk dirujuk ke RSC itu ya? Iya, karena suaminya nolak nih, ibunya jadi sama bayi itu meninggal gitu. Padahal bidannya udah memberi arahan juga kan, kalau si ibu ini harus 6 kali ANC supaya bidan ini bisa mengetahui perkembangan janin itu di dalam kandungan. Nah iya, dalam hal kondisi medis, ibu hamil yang tidak bagus, tenaga kesehatan di vaskes terdekat biasanya menyampaikan kondisi itu ke ibu hamil tersebut, termasuk arahan untuk dirujuk ke rumah sakit. Tapi dalam beberapa kasus nih, kebelakangan ini, banyak nih suami yang menolak untuk dirujuk istrinya ke rumah sakit. Padahal dampaknya itu lebih berbahaya sih. Kira nih, setelah kasusnya itu sudah banyak kasus kematian ibu dan bayi dikarenakan suami menolak untuk dirujuk ke rumah sakit. Ibu hamil yang rutin kontrol bisa mendapatkan informasi nih perkembangan kehamilannya termasuk kondisi medis dirinya dan janin dalam kandungannya, sehingga ada penanganan dini maupun tindakan lebih lanjutnya jika ada kondisi yang tidak bagus. Jika ada kondisi yang kurang bagus nih, maka keluarga dari pasien yang bersangkutan harus bersedia jika pasien butuh dirujuk untuk menolong pasien agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kasus tadi. Undang-undang yang berkaitan dalam kasus itu menurut pasal 18 ayat 1 huruf B dan D Permenkes nomor 1464 Menkes per 10 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan menyatakan bahwa bidan dalam memberikan pelayanan harus memberikan informasi dan meminta persetujuan tindakan. Nah, yang kedua itu menurut Permenkes nomor 28 tahun 2017 pada pasal 28 poin B disebutkan bidan mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien dan pelayanan yang dibutuhkan, serta poin D bidan berkewajiban meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan. Berdasarkan undang-undang di atas, bidan sudah memenuhi tugasnya dalam memberikan informasi kesehatan serta tindakan yang harus dilakukan, yaitu rujukan ke rumah sakit. Tapi kan suami klien ini menolak untuk melakukan tindakan rujukan atas saran bidan tersebut. Jadi bidan tidak bisa melakukan tindakan yang seharusnya karena belum menerima persetujuan dari pihak keluarga nih. Itulah yang menyebabkan klien dalam kasus tersebut meninggal dunia bersama bayi yang ada di dalam kandungannya ibu tersebut. Udah mau apa itu? Ayo. Jadi di sini kesimpulan dari video kami adalah yang pertama yaitu informed consent merupakan persetujuan dari pihak pasien yang bersangkutan terhadap tindakan medis yang dilakukan selanjutnya. Sedangkan informed refusal yaitu berupa penolakan dari pasien terhadap tindakan medis yang akan dilakukan selanjutnya. Nah, jadi tenaga medis tidak berhak untuk melakukan tindakan sebelum mendapatkan persetujuan atau penolakan dari pasien yang bersangkutan. Sekian video kami kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know